warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak telah hadir di tengah-tengah kita, narasumber yang luar biasa. Beliau adalah guru saya, jadi saya pertama kali belajar tentang bagaimana rumah potong dan sebagainya. Saya belajar banyak dari beliau, mengikuti betul-betul, dan tentu pengalamannya banyak. Beliau adalah dokter hewan, Ibu Heris Kustiningsih, Master of Science ya. Nah, selamat datang Ibu Heris. Ibu mohon izin, hari ini seperti biasa adalah kelas khusus ya. Jadi pesertanya nggak banyak, jadi hanya 6 Ibu. Ini diperuntukkan bagi teman-teman auditor yang memang menggeluti skema penyembelihan atau rumah potong unggas. Kemudian izin, selain peserta mungkin ada satu yang hadir sebagai observer dari Halal Institute, ada Pak Widodo, Ibu, tapi izin nanti ikut berdiskusi juga. Gitu. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Aldo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semua. wabarakatuh. Ya, ini terima kasih kepada Pak Aldo dari Halal Institute ya yang eh, melibatkan saya untuk sharing ya terkait dengan SNI pemotongan halal ya, baik unggas atau ruminansia, dan nanti juga kami diminta untuk sharing terhadap SKKNI juru sembelih halal. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu juga sudah berpengalaman di di auditor ya terkait dengan RPH, pastinya juga sudah memiliki pengetahuan terkait dengan SNI-nya yang terkait dengan unggas maupun di ruminansia gitu ya. Izin Bapak Ibu, saya share materi. Mohon izin sudah terlihat Bapak Ibu. Ampun, Ibu. Ya, Bu. Sudah. Ya, baik. Eh, Siang ini Bapak Ibu mau izin ya kita diskusi ya sharing terkait dengan SNI pemotongan hewan halal unggas dan ruminansia serta pengenalan SKKNI juru sembelih halal. Semoga nanti kita bisa diskusi ya, diskusi terkait dengan pengalaman Bapak Ibu selama ini gitu ya. Dan kita buka bedah bersama terkait dengan SNI pemotongan di unggas maupun ruminansia. Mohon izin, perkenalkan tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Aldo ya, nama saya Heris Kustiningsih. Jadi di sini memang keahlian saya di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, keamanan produk hewan, kemudian juga epidemiologi di sini. Kemudian pada saat ini saya sebagai fasilitator juru sembelih halal. Kemudian fasilitator Animal Welfare Officer, kita sedang membangun ini Bapak Ibu, Animal Welfare Officer, petugas kesehatan hewan di RPH, RPU gitu ya, dan juga di peternakan sedang kita create untuk pelatihan secara nasional, terutama untuk dosen dan mahasiswa di eh, kesehatan hewan dan penyuluh peternakan dan kesejahteraan hewan ini akan kami bekali nanti ke depannya. Kemudian sebagai asesor juru sembelih halal ya bidang juru sembelih halal, kemudian saya juga termasuk asesor akreditasi pelatihan. Jadi balai-balai pelatihan secara nasional eh, diakreditasi dan Kementerian Pertanian di bidang pelatihan, pusat pelatihan pertanian ini memiliki LSP yang untuk mengakreditasi diberi kewenangan oleh LAN untuk melakukan akreditasi pelatihan balai-balai pelatihan yang ada di Indonesia. Saya dokter hewan ya dari IPB, kemudian mengenyam pendidikan di S2 di UGM dan kemudian S3 dengan ilmu biomedis hewan di IPB. Mungkin sebagai
gambaran perkenalan, ini adalah kegiatan kami Bapak Ibu. Saya Wida Iswara. Bagi yang Bapak Ibu yang tidak mengenal Wida Iswara ini muridnya adalah peserta ya. Kalau misalnya dosen kan mahasiswa, kalau guru siswa. Nah, apa Wida Iswara ini berbagai macam dari mahasiswa, siswa gitu ya, dan para pegawai ataupun non aparatur atau petani peternak atau dari perusahaan terkait dengan peningkatan kompetensi peternakan dan kesehatan hewan. Eh, nah ini tujuan umum kita yang semoga kita bisa dengan waktu 2 jam ya, waktu 2 jam ini kita bisa berdiskusi, kita sampaikan terkait dengan apa namanya memberikan pemahaman terkait dengan SNI, RPHR dan RPHU. Ini secara apa SNI sebenarnya sudah menggunakan RPH, R dan RPHU. Tapi pada umumnya masyarakat kita juga RPH, RPU begitu ya. Kemudian mengidentifikasi ketidaksesuaian dan kesesuaian gitu ya terkait dengan penerapan SNI. Kemudian yang ketiga, ini tentang memberikan pemahaman tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia terkait dengan juru sembelih halal yang tertuang dalam SKKNI nomor 147 ya, 147 tahun 2022 tentang penyembelihan hewan halal. Di sini ada perubahan-perubahan, mungkin nanti saya akan sampaikan perubahan-perubahan dari yang 2014 ya, ada 12 UK, kemudian ada 13 10 Bu. UK untuk juru sembelih halal. 13 Bu. Ini mungkin terkait dengan layanan pemotongan hewan. Sebenarnya banyak sekali regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ya dalam rangka untuk penjaminan mutu keamanan pangan produk hewan yang keluar dari tentunya memang pemerintah ini kan memang berkewajiban untuk melakukan keamanan pangan produk hewan sampai ke konsumen itu dijamin oleh pemerintah. Nah, kita fokus di 6, 7, 8, 9, 10 ini yang terkait dengan rumah potong hewan ya. Nanti apa terkait dengan file-file ini mungkin bisa saya share kepada Bapak Ibu semua sebagai bekal untuk regulasi di rumah potong hewan yang mengatur terkait dengan pemotongan hewan di RPH maupun RPU. Ini rumah potong hewan ya berdasarkan definisi rumah potong hewan pasti Bapak Ibu juga sudah memahaminya adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat. Sebenarnya memang RPH ini adalah seluruh pemotongan hewan baik unggas ataupun ruminansia itu terpusat dalam rumah potong hewan. Ini adalah kebijakan pemerintah bagaimana dalam pengendalian penyakit juga lebih mudah begitu. Eh, Lebih mudah dalam penanganan. Di situ ada dokter hewan, ada penanganan hewan dari animal welfare officer ada, kemudian ada petugas harusnya ada petugas pemeriksa kesehatan daging, ada kermaster di situ gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya RPH RPU dan pemotongan terpusat pada RPH RPU ini sebenarnya dalam rangka untuk pengendalian penyakit yang tersebar di masyarakat itu bisa dikendalikan dengan lebih terpantau, lebih mudah begitu. Eh, ini adalah fungsi utama ya, fungsi utama dari eh, RPH ya RPH ini baik RPH R ataupun RPHU yang menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta mempunyai kualitas yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi memang dalam rangka untuk penjaminan keamanan pangan asal hewan ke masyarakat. eh Bahwa tadi bahwa seluruh pemotongan ruminansia ataupun unggas itu di secara regulasi diwajibkan untuk di RPH RPU gitu yang merupakan di sini tentunya akan ditemukan titik kritis penjaminan keamanan pangan, kesejahteraan hewan dan kehalalan produk. Di sini sebenarnya eh, ketika terpusat pemotongannya maka daging yang tersebar di masyarakat ini eh, akan terpantau dengan baik begitu ya terkait dengan keamanan pangannya gitu ya terkait dengan produk hewannya gitu ya karena di sini sebenarnya di RPH RPU lah sebenarnya titik kritis bagaimana penanganan produk hewan sampai ke masyarakat. Eh, Menjadi titik kritis
penjaminan keamanan pangan ini karena bahwa produk hewan, terutama daging untuk RPH RPU, jumlah bakteri yang akan ada sampai ke meja makan konsumen itu tergantung dari eh, penanganan saat di RPH RPU karena penerapan higien sanitasi yang tidak baik di RPH RPU itu akan mempengaruhi jumlah bakteri yang akan sampai ke konsumen produk hewan gitu karena sifatnya bakteri di suhu ruangan atau selama perjalanan ketika ada tidak rantai dingin maka bakteri akan berkembang begitu ya akan terus tumbuhnya bakteri bersifat eksponensial tidak satu tadi dua tapi satu jadi eh, dua dua jadi empat gitu jadi eksponensial jadi menurut penelitian bahwa eh, 5 jam ketika produk hewan terutama daging ya disimpan di suhu ruangan maka sudah 22 juta 20 × 6 padahal ini menjadi yang boleh ditolerir untuk dikonsumsi oleh kita dan dianggap tidak menimbulkan efek samping terhadap kesehatan kita adalah 10 × 6 atau 1 juta. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 5 jam maka sudah jadi sudah 2 juta sehingga menjadi titik kritis lah bagaimana penanganan di RPU. Auditor halal merupakan perlu perlu memahami terkait dengan standar teknis RPH RPU untuk memastikan kesesuaian SNI gitu ya. Karena pada kenyataannya sebenarnya kalau RPH RPU di pemerintah mungkin ini harus PR buat kita terkait dengan masih masih cukup harus dievaluasi terkait dengan penerapan SNI di RPH RPU milik pemerintah begitu. Kemudian regulasi veteriner dan sistem jaminan produk hewan ini tentunya menjadi bekal bagi teman-teman auditor halal dalam eh, apa mengaudit di RPH RPU. Selanjutnya ini tadi disampaikan ya tentang SNI RPH RPU. Jadi ada eh, 4 ya SNI tentang rumah potong hewan, kemudian tentang rumah pemotongan halal hewan ruminansia, kemudian tentang rumah potong hewan unggas dan tentang pemotongan halal hewan unggas ya, tentang pemotongan halal hewan unggas. Ini menjadi SKKN, menjadi SNI yang yang perlu menjadi pegangan teman-teman Bapak Ibu auditor halal dalam mengaudit di RPH RPU. Kemudian SKKNI penyembelihan halal hewan halal juga menjadi tentunya menjadi acuan ya dalam pelaksanaan penyembelihan di RPH maupun RPU. Ini kita fokus di SNI tentang rumah potong hewan ya. Sebenarnya setiap SNI itu mengatur terkait dengan ruang lingkup, jadi akan dibahas tentang ruang lingkup, kemudian ada acuan gitu ya. Ruang lingkup dari RPH ya rumah potong hewan ini SNI rumah potong hewan ya standar ini meliputi definisi ada definisi nanti di Bapak Ibu eh, akan saya bagikan file-file dokumen terkait dengan SNI RPH RPU sebagai pegangan Bapak Ibu semua di situ nanti definisi-definisi apa saja begitu ya kemudian acuannya apa saja gitu persyaratan lokasi nanti kita akan bahas secara sekilas karena kalau dibahas satu persatu cukup memerlukan banyak waktu. Kemudian dilihat bagaimana sarana sarana prasarananya seperti apa, bangunannya juga diatur di SNI, kemudian tata letaknya juga peralatan yang digunakan, kemudian higien personal dari karyawan eh, dan higien penerapan secara keseluruhan dari apa namanya di perusahaan itu seperti apa begitu. Kemudian pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, eh, bagaimana dalam pengangkutan transportasi hasil pemotongan daging yang ada di RPH itu seperti apa, ruang dinginnya gitu ya, kemudian ruang beku dan sebagainya itu semua diatur dan dalam SNI ini. Nah, acuan terhadap standar pemotongan hewan ini mengacu pada beberapa eh, regulasi ya. Ini ada FAO, WHO tahun 1976 ya. Kemudian semua ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan SNI 61
SNI 016259 1999. Nah, ini definisi nanti dibahas di situ tentang apa tuh rumah potong hewan, hewan potong apa begitu ya, karkas karkas seperti apa gitu ya. Karkas ini kan adalah bagian dari tubuh hewan yang terdipisahkan antara antara kepala, antara kepala, ekor, kaki ya, kaki, jeroan, kulit gitu ya. Ini disebut dengan karkas. Berlaku pada hewan unggas ataupun ruminansia itu sama ya. Kemudian jeruan ya, jeruan seperti apa, daging dan sebagainya. Daging segar, daging dingin seperti apa. Daging segar ini menyangkut adalah daging yang daging setelah pemotongan. Jadi penyembelihan ini disamakan daging segar pun juga yang termasuk daging segar adalah daging yang daging segar dingin ini ya. Daging segar dingin itu adalah apa daging hewan yang dipotong kemudian karkasnya disimpan dalam freezer dan kemudian dicairkan, ditowing, maka itu disebut dengan daging segar. Kemudian ini adalah beberapa hal tentang definisi-definisi yang nanti Bapak Ibu bisa baca di di SNI. Ada pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum pemotongan, pemeriksaan postmortem, pemeriksaan postmortem tuh setelah pemotongan tuh apa saja nanti dibahas di SNI. Kemudian juga ada petugas pemeriksa berwenang di sini kalau di RPH ini ada dokter hewan ya dokter hewan. Kemudian ada kermaster, di situ kermaster itu petugas pemeriksa daging yang memeriksa, membantu menjadi asisten dari dokter hewan. Penyiliannya yang menentukan diagnosa tetap dokter hewan, tapi dibantu oleh paramedik yang bertugas sebagai pemeriksa kesehatan daging. Kemudian bahwa nanti ada daerah kotor, daerah bersih gitu ya di RPH RPU gitu ya. Nanti diatur daerah kotor itu daerah dari hewan datang gitu tempat apa namanya eh, datangnya hewan sampai kemudian pemisahan. Jadi pemisahan antara karkas dan karkas ya pemisahan karkas dan bagian tubuh lainnya itu kemudian sudah masuk ke daerah bersih. Dan daerah kotor banyak hal yang perlu diperhatikan. Nanti kita sedikit bahas di poin-poinnya. Kemudian ada desinfeksi, kandang penampungan, kandang isolasi. Ini adalah beberapa istilah yang ada, definisi yang ada di SNI. Lalu terkait dengan mohon izin saya cepat ya karena memang waktunya sangat mepet ya nanti mungkin diskusi bisa Bapak Ibu catat kemudian nanti bisa didiskusikan pada saat di akhir. Kemudian persyaratan ini lokasi ya ini beberapa persyaratan menjadi perhatian nanti Bapak Ibu dalam audit bahwa RPH RPU itu eh, tentunya tidak bertentangan dengan rencana umum ya, apa namanya tata tata kota tata kabupaten ya terkait dengan seperti apa ke depan dan itu tidak dan tidak memang untuk wilayah untuk penduduk ya apa tempat tinggal begitu. Kemudian tidak berada di tengah kota, letaknya lebih lebih rendah. tidak berada di tengah kota, letaknya tidak lebih rendah dari pemukiman, letaknya lebih rendah ya, letaknya lebih rendah dari pemukiman. Hal ini nih kenapa kenapa harus lebih rendah dari pemukiman gitu? Karena bahwa tadi RPH RPU adalah pusat ya, tempat bangunan yang di mana eh, bahwa hewan hidup ketika berpindah tempat atau ya berpindah tempat itu tidak hanya membawa membawa hewannya tersebut, tapi juga penyakit yang ada di dalam tubuh, yang ada menginfeksinya juga akan terbawa. Sehingga eh, apa RPH RPU itu menjadi tempat yang apa namanya memiliki resiko terkait dengan kontaminasi, terkait dengan penularan penyakit gitu ya. Sehingga ketika
ketika letaknya lebih 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 tinggi dari apa penduduk gitu ya, itu akan airnya bisa mengalir dan itu bisa air mengalir atau angin dari bawah ke atas itu juga mempengaruhi terkait dengan sebaran penyakit ya. Kemudian tidak berada di dekat industri logam dan kimia serta daerah rawan banjir. Ini menjadi perhatian karena memang eh, tentunya kalau terkontaminasi dengan bahan kimia terkait dengan produk hewan cukup berbahaya juga begitu dan rawan banjir ini eh, karena ketika pemotongan eh, air bersih adalah hal yang sangat urgen yang diperhatikan ketika membangun RPH sehingga ketika daerah itu banjir ketika ada pemotongan juga secara sanitasinya tidak memenuhi kemudian ketersediaan air bersihnya juga tidak memenuhi. Kemudian lahannya luas ya, lahannya luas terkait dengan persyaratan dari lokasi. Jadi intinya bahwa perlu diperhatikan titik-titik kritis ini yang apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Mungkin Bapak Ibu kadang menjadi apa namanya tempat bertanya gitu, konsultasi terkait dengan apa namanya persyaratan lokasi ini di SNI ini sebenarnya sudah dibahas dengan gamblang ya. Eh, nah, kemudian ini terkait mohon izin. Eh, Ya, terkait dengan persyaratan sarana, ini menjadi tadi saya sampaikan bahwa sumber air menjadi hal yang sangat urgen. Jadi dalam dalam sarana yang perlu diperhatikan, yang sangat urgen adalah jalan ya bagi apa RPH RPU itu jalan, kemudian sumber air dan juga tenaga listrik yang cukup, daya gitu ya. Daya menjadi hal juga sangat penting diperkirakan kebutuhan dayanya gitu karena kami cuma punya pengalaman juga ya, kita ada membangun RPU begitu ya, semua peralatan begitu luar biasa disiapkan, namun dayanya tidak, tenaga listriknya tidak cukup gitu. Ini menjadi satu kendala sehingga akhirnya tidak berjalan gitu atau butuh waktu lagi untuk bisa operasional terhadap RPH RPU tersebut. Ini catatan untuk kecukupan sumber air. Jadi kecukupan sumber air, air menjadi hal yang sangat urgen nanti diperhatikan terkait dengan rencana pembangunan RPH RPU. Ini Bapak Ibu bisa menjadi ukuran ya terkait dengan kebutuhan yang cukup banyak untuk air ya. Kalau sapi, kerbau, kuda dan hewan yang setara beratnya kita eh, eh, beratnya 1.000 apa namanya 1.000 jadi satu ekor sapi, kerbau ataupun kuda gitu ya, atau rumensia yang besarnya setara gitu ya, maka itu kurang lebih itu memerlukan 1 liter ekor per hari. Ya, bayangkan 1 ekor per hari kalau berapa kalau misalnya RPH memotong sekian puluh ekor berarti memang ada ketersediaan air sekian liter begitu. Kemudian kalau dan apa kambing domba dan hewan yang setara itu membutuhkan 100 liter per ekor per hari. Tuh. Kalau untuk babi ini cukup besar meskipun ukurannya lebih kecil ya, setara mirip dengan kambing tetapi memerlukan air yang cukup besar juga ya, 450 liter ekor per hari. Ini jadi pertimbangan apakah ketersediaan air dan jumlah pemotongan gitu ya itu memenuhi apa tidak begitu. Ini ya, Pak Ibu untuk sarana. Kemudian yang keenam tentang persyaratan bangunan dan tata letak bangunan. Jadi kompleks RPH yaitu bangunan ada di kompleks RPH gitu. Nanti sebenarnya ada bangunan-bangunan yang diwajibkan ada sebenarnya ya, diwajibkan ada untuk RPH yang memenuhi syarat nanti ya karena RPH itu nanti akan dapat apa kalau tempat-tempat untuk produk hewan kan nomor kontrol veteriner gitu ya. Maka ada beberapa bangunan yang perlu ada, bangunan utama yaitu tempat penyembelihannya gitu ya. Kemudian ada kandang penampungan, kandang penampungan eh, untuk hewan karena memang bahwa pemotongan hewan RPH ya RPH itu pemotongannya
ada pemeriksaan namanya antemortem. Pemeriksaan antemortem itu dilakukan 24 jam sebelum pemotongan. Jadi diharapkan hewan datang dulu gitu 24 jam sebelumnya sudah datang, apa namanya? Sehingga memang perlu ada kandang penampungan. Ada kandang penampungan. Hal ini memang akan terkait nanti akan saya bahas juga terkait dengan bahwa hewan itu stres ya. Kalau ketika misalnya baru datang kemudian di apa dilakukan pemotongan, maka stres. Stres hewan ini adalah stres dalam transportasi, stres menjelang pemotongan itu ya. Jadi kalau stres dalam pemotongan itu kualitas dagingnya akan menurun. Stres apa namanya stres hewan itu mempengaruhi kualitas daging, eh, sangat sangat turun. Kualitas dagingnya seperti apa? Jadi stres itu ada dua, Bapak Ibu. Sambil ini ya, stres itu ada dua di hewan ini, ada stres stres akut dan stres kronis gitu. Stres akut itu setelah menjelang pemotongan, jadi transportasi kemudian sampai ke tempat kemudian langsung dipotong, atau perlakuan-perlakuan yang tidak baik pada saat di RPH itu menyebabkan kualitas daging jadi menurun. Dia jadi hasil potongannya itu adalah pucat ya, pucat, kemudian lembek dan berair. Nah, jadi kalau bahasa bahasa asingnya SP SP exuded SPE ya SS ya. Jadi apa namanya tadi pucat, pucat kemudian berair dan lembek gitu ya. Kemudian kalau misalnya stresnya panjang nih, stres hewan tuh kalau dalam pemeliharaan mengalami stres, kandang yang terlalu sempit atau kebutuhan pakannya tidak terpenuhi begitu, itu akan menyebabkan stres. Hewan yang stres yang kronis dalam jangka panjang itu menyebabkan eh, kualitas daging yang DFD ya, apa namanya kering, apa gelap, kering dan keras gitu ya. Jadi tidak ada untungnya ketika hewannya stres, sehingga kandang penampungan ini menjadi hal penting untuk istirahat hewan. Kemudian ada kandang isolasi. Jadi kalau misalnya ada pada proses-proses pemotongan hewan ini, apa juru sembelih halal biasanya melakukan pemeriksaan akhir tentang kondisi hewan yang akan dipotong. Di situ juru sembelih halal ini dibekali kemampuan untuk memutuskan hewan-hewan mana yang boleh dipotong dan tidak boleh dipotong. Salah satunya yang ditunda pemotongannya adalah hewan terlihat sakit ya, terlihat sakit, demam begitu ya, demam tapi tidak tidak bukan sakit-sakit yang apa yang menularkan atau zoonosis, itu harus di, ditunda ya, ditunda karena kualitas daging ketika hewan sakit dipotong juga nanti apa namanya kurang kurang baik, dan memang secara aturan tidak boleh memotong hewan yang sakit sehingga kemudian ditunda. Nah, tunda ini adalah di mana? Bukan di tempat kandang penampungan, tapi di kandang isolasi. Gitu ya. Kemudian ada kantor administrasi, kantor dokter hewan, ini jadi satu apa bangunan yang ada di RPH, tempat istirahat karyawan, musola gitu, tempat penyimpanan loker ya, eh, penyimpanan baju ganti, karena memang sebenarnya di RPH RPU itu baju dari rumah sampai ke RPH RPU itu harus berbeda begitu ya. Jadi jangan pakaian yang di RPH RPU kemudian pulang, karena di situ akan membawa ya apa membawa kontaminan yang mungkin bisa menular ya ke keluarganya atau sepanjang jalan, karena memang ada penyakit-penyakit yang bisa apa lewat melalui udara. Kemudian ada kamar mandi, ada WC, sarana penanganan limbah ini menjadi satu hal yang juga perlu jadi perhatian. Kemudian ada insinerator. Insinerator itu apa? Insinerator itu adalah apa? Pembakaran terkait dengan bagian-bagian pada saat dokter hewan atau kermaster melakukan pemeriksaan, ada bagian yang tidak sesuai dengan yang kualitas daging yang atau misalnya terinfeksi penyakit, dan masih bukan penyakit zoonosis, itu masih di bagian-bagian tertentu, misalnya abses begitu, apa korengan gitu yang tidak menular, itu bisa diambil bagian itu, atau misalnya hati yang ternyata di hatinya itu ada parasit gitu ya, itu tidak layak untuk dikonsumsi, maka kita menggunakan insinerator.
Kemudian ada tempat parkir, rumah jaga, gardu listrik, karena listrik menjadi hal yang sangat urgen dalam pemotongan hewan, dan menara air. Kemudian eh, ini juga diperhatikan, apa namanya, RPH ini harus dipagar ya Bapak Ibu, pintunya juga harus terpisah dengan pintu keluar daging. Jadi ada dua pintu ya, pintu hewan hidup masuk gitu ya, dengan pintu keluarnya daging itu berbeda. Kemudian menjadi perhatian, namun sepertinya mungkin sekarang sudah tidak ada ya, ada kompleks RPH babi harus terpisah dengan RPH lain, RPH kambing kah, RPH sapi gitu, itu harus terpisah pun dengan peralatan yang digunakan ya, peralatan digunakan, karena kalau apa, dan juga meskipun memang terpisah begitu ya, terpisah tapi berdekatan, nah ini juga perlu diperhatikan aliran sungainya, aliran airnya itu sebaiknya apa, air babi itu ada lebih lebih bawah gitu ya. Karena kalau alirannya di atas itu bisa apa namanya, RPH-nya di atas babi gitu ya. Kemudian dengan jarak cukup jauh ada RPH ruminansia, itu juga menjadi kekhawatiran terkait dengan air yang dibuang dari RPH babi. Kemudian kendaraan pengangkut yang ya harus dimiliki ya, karena memang bahwa produk hewan ini memiliki kandungan protein apa, yang sangat tinggi gitu ya, yang tidak hanya untuk manusia saja, tetapi juga apa namanya, bakteri, mikroorganisme juga bertumbuh begitu ya, sehingga memang harus rantai dingin, harus memiliki kendaraan pengangkut ya, yang eh, menerapkan pendingin begitu. Ya, pendingin, sehingga memang eh, apa, dilengkapi dengan ruang pelayuan gitu ya. Ini jadi eh, eh, mungkin harus diperhatikan juga, ada ruang pelayuan, ruang pembekuan ya, ruang pembagian karkas atau cutting begitu, dan pengawasan dalam laboratorium. Kemudian juga diperhatikan, tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa pembuangan limbah nih, sistem saluran pembuangan limbah eh, apa, harus diperhatikan, karena memang segala sesuatu secara aturan bahwa limbah yang keluar dari RPH ini sudah dalam treatment gitu ya. Sebaiknya sudah di treatment, tidak tidak apa, dibuang langsung ya, dibuang langsung ke fasilitas umum, karena memang kemungkinan apa namanya, kontaminasi dalam apa, buangan limbah itu masih masih memungkinkan, karena ada bakteri yang hidup itu masih 3-4 hari begitu. Jadi kalau misalnya di dalam air 3-4 hari, atau di kotorannya gitu ya, itu kalau dibuang langsung ke 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 fasilitas umum, itu menjadi eh, resiko penularan dan penyebaran penyakit. Kemudian ini bangunan utama, kita bahas bangunan utama RPH itu tadi, ada daerah kotor, ada daerah daerah bersih gitu ya. Ini daerah kotor dari dari apa, datangnya hewan gitu ya. Di situ diperhatikan adanya tempat penyisanan, tempat penyelesaian proses penyembelihan. Jadi proses penyembelihan, pemisahan antara 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 ya itu dari karkas ya, karkas ke ruang bersih gitu ya. Kemudian ada juga ruang jeruannya, jadi eh, apa namanya, ada pemisahan antara karkas dengan jeruannya ya, apa daging ya, hewan yang setelah disembelih kemudian dipisahkan jeruannya. Kemudian ada ruang eh, untuk kepala, kaki, kemudian kulit gitu ya. Dan diperhatikan juga ada pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem ini penting dalam hal untuk mengkonfirmasi. Jadi ada pemeriksaan tadi antemortem, 24 jam sebelum pemotongan dilakukan pemeriksaan, dikasih keputusan apakah layak dipotong atau tidak begitu ya. Kemudian eh, ketika ada hal yang em, apa, secara medis tidak membahayakan atau tidak zoonosis, maka dia layak untuk dipotong. Dan tetapi misalnya ada hal-hal, misalnya ada luka, kemudian ada kecurigaan di apa, cacing dan sebagainya, itu perlu dikonfirmasi di postmortem. Bagaimana sih hewan ini ketika
Makanya ada pencatatan dia di awal pas pemeriksaan antemortem oleh kermaster dan oleh eh, pemeriksa oleh petugas gitu ya itu harus tercatat dan itu bisa dikonfirmasi nanti di postmortem. Apa tujuannya? Tentunya meminimalisir terkait dengan organ-organ dari tubuh hewan yang tersebar ke masyarakat itu eh, apa yang tidak sesuai atau tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian daerah bersih, ini tempat pemindaman karkas, tempat keluarnya karkas gitu ya, dan pendingin, ya pendingin, pembekuan, pengemasan di situ juga di ruang bersih. Perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan pemotongan hewan, petugas di ruang bersih dan ruang kotor harus harus berbeda. Kecuali memang misalnya SDM-nya tidak ada, maka tinggal merubah teknisnya saja. Pas pemotongan sampai karkas, kemudian didinginkan, ya masuk ke pendingin, freezer gitu ya. Kemudian besok paginya dilakukan eh, apa namanya parting dan sebagai pengemasan. Itu masih memungkinkan kalau misalnya misalnya SDM-nya yang kurang karena memang petugas daerah kotor dan tidak boleh lalu lalang antara eh, daerah kotor maupun daerah bersih begitu. Karena kita memahami bahwa tadi saya sampaikan bahwa hewan hidup ketika pindah ke tempat tidak hanya membawa daging dan apa namanya membawa dirinya saja, tapi juga membawa penyakit yang memungkinkan ini mengkontaminasi dan tersebar di lingkungan. Ini menjadi perhatian kita, Bapak Ibu, untuk sebagai auditor. Kemudian rumah rumah utama, bangunan utama rumah pemotongan hewan harus memenuhi persyaratan. Jadi tata tata ruangnya, jadi desain alurnya gitu ya. Kemudian aspek higien sanitasinya, persyaratan halalnya itu juga memenuhi persyaratan petugasnya, kemudian dan juga dikaitkan dengan berapa kesediaan airnya, begitu itu bisa apakah memenuhi syarat apa tidak gitu. Kemudian dinding juga ya, dinding eh, tinggi dinding itu 3 meter ya, 3 meter. eh, apa namanya harapannya jadi tidak berwarna gelap ya, tidak berwarna gelap di RPH RPU, tapi berwarna terang misalnya putih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kontaminasi darah dan sebagainya bisa terlihat gitu ya, bisa melihat dan segera di dibersihkan. Eh, dan harapannya eh, apa dindingnya itu tidak terbuat dari pokoknya yang kedap air, bau pakai apa namanya itu keramik gitu ya yang terang kemudian mudah dibersihkan intinya karena apa namanya darah ini kan pada saat pemotongan tidak bisa dihindari apa memancar kemana-mana begitu ya yang dan darah kita tahu adalah media kontaminasi karena di situ eh, kandungannya belum apa masih kandung ada urea ada kontaminasi bakteri dan sebagainya di situ masih masih memungkinkan sehingga memang perlu diperhatikan itu. Intinya di dinding ini harus kedap air, tidak korosif ya, kemudian tidak toksik ya, tidak berwarna gelap-gelap ya, kemudian tahan benturan keras gitu ya, apalagi di ruminansia besar. Kemudian intinya mudah mudah untuk dibersihkan ya, mudah dibersihkan. Kemudian lantai sama dengan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin ya, tidak toksik, mudah dibersihkan dan apa namanya landai ke arah saluran. Jadi memang di apa di didesain supaya ke arah kotak itu agak melandai. Kemudian juga diperhatikan bahwa sudut ya sudut tembok itu sebaiknya melengkung ya tidak apa tidak tidak siku-siku apa namanya eh, Iya, tidak siku. eh, agak lurus begitu. Nah, melengkung. Kalau untuk dinding, antara dinding dengan lantai itu jari-jarinya ya jadi 75 milimeter. Jadi ada lengkungannya begitu, agak melengkung, jari-jarinya sekitar 75 milimeter. Gitu. Jadi kalau eh,
dinding dan dinding ya, ada dinding dan dinding apa di pojok-pojok begitu ya, itu juga dibuat melengkung, harapannya ya dibuat melengkung itu eh, 25 mm. Itu menjadi perhatian karena sebenarnya intinya adalah bagaimana apa kemungkinan kotoran darah gitu ya, itu darah atau kotoran kotoran hewan itu ya, itu mudah untuk dibersihkan, jadi tidak tinggal tidak tertinggal yang akhirnya menjadi kontaminasi terhadap produk hewan daging yang akan diproduksi. Itu intinya seperti itu. Kemudian ini langit-langit juga diperhatikan ya, apa namanya, perlu harus ada pembersihan secara kontinu ya, apa namanya, terhadap ruang pemotongan ya, karena memang riskan di situ ya, tubuhnya apa banyaknya laba-laba begitu ya. Harapannya ruang penyembelihan itu terjaga dari hal-hal kotoran tersebut, dan ketika ruang penyembelihan tidak terjaga kebersihannya, itu memungkinkan rodensia apa tikus gitu ya, itu bisa bisa masuk dan mengundang lalat untuk datang seperti di ruang penyembelihan. Dan untuk langit-langit ini diharapkan warnanya juga terang gitu ya, tidak gelap gitu ya. Eh, Tidak mudah mengelupas apa internet ya, apa ini ya, tidak Internet, langit-langitnya ya tidak mudah plafon. mengelupas, mudah dibersihkan gitu. Kemudian ini tadi saya sampaikan ya tentang pencegahan serangga krodensia yang mungkin burung. Jadi eh, apa perlu diperhatikan juga apa namanya pintu-pintu ya, pintu juga harus diperhatikan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan apa namanya adanya masuknya rodensia dan sebagainya. Bisa diberikan kawat ya, di kawat kasa yang bisa melindungi agar tidak memungkinkan masuknya rodensia masuk ke ruang penyembelihan. Kemudian, jadi intinya di ruang penyembelihan diperhatikan tentang pertukaran sirkulasi udara, ya sirkulasi udara yang ruangannya tidak tertutup ya, tertutup pengap gitu ya, tapi juga diperhatikan tentang peluang-peluang rodensia yang yang masuk ke ke ruang penyembelihan. Kemudian eh, penerangan menjadi hal juga yang penting kita perhatikan dalam apa namanya eh, RPH. Ada ketentuan-ketentuan karena memang pada saat di ruang RPH itu juga perlu ada apa namanya pemeriksaan pemeriksaan oleh dokter hewan, apakah kondisi apa dagingnya itu memang memang apa namanya normal atau tidak. Ada diagnosa di situ ya, diagnosa apa diagnosa apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak gitu ya, itu sehingga memang ada penerangan yang diatur di dalam SNI ya. Untuk penerangan ini 540 lux ya, dan untuk pemeriksaan postmortem ya, untuk di ruang ruang utama ya, ruang-ruang di ruang postmortem ini. Kalau untuk ruang-ruang yang lain bisa 220 lux gitu ya. Kemudian kandang penampungan dan istirahat ini menjadi hal juga perlu diperhatikan. Eh, Berjaraknya, jarak antara penampungan dengan apa dengan hewan ya, dengan rumah bangunan utama itu 10 meter. Kemudian diperhatikan juga kapasitas penampungannya itu eh, pemotongan. Jadi nanti pada saat audit motongnya berapa berapa ekor per hari, maka itu juga kapasitas penampungannya harus 1,5 kali, 1,5 kali dari pemotongan perharinya, gitu ya. Karena memang eh, butuh ya, butuh untuk apa namanya tidak tidak dipas begitu ininya. Kemudian tentang perseratan lantai dan dinding sama, atap tadi sama dengan ruang 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 apa penyembelihan, ruang utama penyembelihan. Terdapat jalur penggiring hewan ini gangway. Jadi ada gangway dari apa namanya kandang penampungan menuju tempat penyembelihan, itu harapannya ada gangway. Gangway itu kayak jalan apa ya, jalan eh, apa namanya yang dibatasi oleh apa namanya besi gitu ya, dibatasi besi, eh, kayak jalannya untuk menuju ke tempat, jadi ke tempat penyembelihan. Di situ nanti ada aturan-aturan detail lagi. Kalau di basis ini sebetulnya tidak memungkinkan. Intinya harus memiliki gangway
eh, kalau pembahasan di Animal Welfare Officer banyak hal yang terkait dengan gangguan ini. Intinya bagaimana tidak apa namanya eh, dibuat gangway ini eh, apa namanya tidak sebatas dirinya saja gitu satu 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 ekor ya. Eh, tapi agak sedikit lebar sedikit ya. Jadi secara bergerak secara alamiah itu bisa ya bisa bisa berjalan. Eh, Namun juga tidak terlalu lebar karena kalau terlalu lebar ini bisa memungkinkan hewan itu berbalik lagi ke tempat penampungan gitu ya. Jadi eh, tidak terlalu sempit se, se apa namanya setubuh hewan tetapi juga tidak terlalu lebar sehingga memungkinkan hewan untuk berbalik kembali. Eh, Kandang isolasi ya kandang isolasi eh, harapannya jauh dari utama ya kandang isolasi tadi kalau ada keputusan bahwa hewan ini sakit tidak dipotong maka disimpan di kandang isolasi. Di kandang isolasi itu eh, harus cukup jauh ya dari kandang kandang utama, tetapi mendekati tempat insinerator tadi apa insinerator. Jadi kalau misalnya kita tidak berharap misalnya hewan itu mati gitu ya, mati maka bisa dekat dengan insinerator. Jadi harapannya jauh dengan kandang apa gedung utama tetapi lebih dekat dengan insinerator. Eh, Terletak, nah perlu juga diperhatikan Bapak Ibu untuk kandang isolasi ini bangunannya, bangunannya lebih rendah dari bangunan yang lain, apalagi bangunan utama atau apalagi bangunan tampungan ya kandang penampungan karena eh, bahwa hewan sakit ini adalah media 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 menularkan ke yang lain. Dan juga mungkin juga diperhatikan ketika apa namanya menangani kandang yang hewan-hewan yang diisolasi, maka dalam manajemen kandang sebaiknya dari petugas-petugas kebersihan misalnya itu diarahkan untuk membersihkan yang kandang penampungan terlebih dahulu, baru ke kandang sakit atau dokter hewan memeriksa dari yang eh, apa pemeriksaan yang yang sehat-sehat dulu gitu ya baru menuju ke kandang kandang isolasi untuk melakukan pengobatan, melakukan penanganan. Juga harus disiapkan juga kandang penjepit ya karena memang untuk melakukan treatment ya pengobatan terhadap hewan yang eh, di yang diisolasi. Kemudian untuk kantor administrasi, kantor dokter hewan ini perlu tentunya seperti layaknya ruang kantor lainnya ya harus diperhatikan cukup apa namanya cukup baik terhadap apa namanya ventilasinya, penerangannya gitu ya. Eh, Luas ruangannya ini menyesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada gitu ya dan disiapkan juga kantor-kantor apa ruang kantor dilengkapi dengan ruang pertemuan ya, ruang pertemuan yang tentunya di RPH ini juga ada hal-hal yang perlu dievaluasi terkait dengan keberjalanannya RPH RPU sehingga memang perlu ada ruang pertemuan. Kemudian tempat istirahat karyawan kantin musola ini menjadi fasilitas yang persyaratannya di situ juga sama nyaman begitu ya. Kemudian eh, tempat penyimpanan barang pribadi dan ruang ganti pakaian ini tadi urgensinya sudah saya sampaikan di depan. Kemudian kamar mandi, WC harus memenuhi syarat, tentunya harus bersih ya, harus bersih. Dan apa namanya dalam gedung utama ini kan untuk ke ke toilet tentunya bisa saja teman-teman yang bekerja di ruang kotor, ruang bersih itu dalam proses bekerja itu kan akan ke toilet atau ke ruang bersih. Ini juga jangan juga disiapkan hanya hanya WC atau kamar kamar mandi yang hanya untuk di ruang kotor atau bersama itu sami mawon nanti akhirnya gitu ya memungkinkan adanya kontaminasi pas ketemu di jalan gitu papasan sama-sama mau ke 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 WC gitu ya itu juga perlu diperhatikan juga jadi di ruang bersih juga disiapkan dekat ruang bersih ada WC kemudian di ruang kotor juga juga ada.
Kemudian sarana pengolahan limbah harus diperhatikan yang memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh upaya pengelolaan lingkungan ya. Dan ini ada SNI-nya sendiri terkait dengan eh, pengelolaan limbah. Kemudian insinerator harus memenuhi syarat tadi. Insinerator harus dekat dengan kandang isolasi ya. Sebaiknya kandang isolasi tapi mudah mudah diawasi dan mudah untuk perawatan terhadap hewan yang sakit. Kemudian rumah jaga memenuhi persyaratan dibuat dua rumah jaga ya maksudnya pas pintu masuk dan pintu keluar tuh ada ada penjaganya dan prinsipnya adalah bagaimana bisa memudahkan dalam pengawasan. Ini persyaratan peralatan ya, seluruh peralatan tidak mudah korosif ya karena memang interaksi dengan produk hewan ini tidak boleh korosif, mudah dibersihkan dan tidak toksik gitu ya. Kemudian dilengkapi sistem rel. Jadi kalau di terutama di RPH itu ada sistem rel untuk mengangkut eh, apa namanya mengangkut karkas ya. Karkasnya kan cukup besar sehingga memang perlu rel. Kemudian ketersediaan fasilitas mencuci tangan di setiap ruangan, terpisah peralatan yang digunakan daerah kotor dan daerah bersih. Nah, peralatan juga harus terpisah, orangnya harus terpisah gitu ya. Kamar mandinya harus terpisah, daerah ruang kotor dan ruang bersih gitu. Kemudian persyaratan izin karyawan dan perusahaan. Terdapat aturan untuk karyawan dan pengunjung menerapkan izin sanitasi. Nah, izin sanitasi perlu senantiasa dievaluasi dan harapannya di tempat cucian, cuci tangan dan sebagainya itu ada petunjuk-petunjuk ya Bapak Ibu, ada petunjuk-petunjuk mengingatkan kepada setiap setiap karyawan terkait dengan penerapan higien sanitasi di pada saat bekerja begitu. Dan juga diperhatikan nanti ketika melakukan audit, apakah ada karyawan itu dibekali nggak sih dengan pelatihan higien sanitasi? Ada nggak sih sertifikat yang mereka dapatkan minimal setahun sekali tentang pelatihan? Meskipun in-house training yang dilakukan oleh RPH RPU tersebut itu menjadi dokumen menjadi catatan kita terkait bagaimana peningkatan wawasan terkait dengan penerapan higien sanitasi di RPH RPU. Kemudian karyawan di daerah bersih tidak boleh bertukaran tadi sudah disampaikan. Kemudian orang yang ingin masuk RPH harus izin ke pengelola. Jadi memang RPH RPU ya ini menjadi tempat yang tadi tempat untuk memungkinkan eh, apa kontaminan yang banyak untuk siapapun gitu ya. Sehingga memang harus izin. Kemudian pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ini sebenarnya di kita ya di Indonesia itu ada Bapak Ibu ada dokter hewan yang bertugas yang diberikan punya nomor seri yang diamanahi untuk menjadi pengawas kesehatan masyarakat veteriner. Di sini eh, apa namanya bisa melekat di tugasnya petugas pemeriksa postmortem gitu ya. Itu bisa melekat di situ tapi memang ada eh, apa apa petugas yang memang diberikan kewenangan tidak hanya di RPH juga mereka melakukan pengawasan kesehatan di unit-unit usaha kemudian di eh, apa namanya di eh, tempat-tempat apa namanya gudang-gudang daging, gudang pembekuan ya, gudang dingin juga melakukan pengawasan secara rutin dan mereka punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Kemudian ya dokter hewan di RPH, RPU itu sangat di wajib ada begitu karena di situ ada diagnosa Bapak Ibu. Diagnosa itu hanya wewenang daripada dokter hewan gitu ya. Adanya adanya apa namanya? Adanya eh, kermaster atau pemeriksa kesehatan atau yang membantu dokter hewan itu tidak punya kewenangan untuk melakukan keputusan diagnosa terhadap penyakit. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dokter hewan dapat ditunjuk seorang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan hewan namun tetap di bawah penyelia dokter hewan. Petugas-petugas yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan postmortem ataupun antemortem itu bisa bukan dokter hewan tetapi diagnosa itu tetap di dalam dokter hewan. Jadi penyelianya tetap dokter hewan.
Ini kendaraan pengangkut tadi menjadi hal yang sangat penting karena memang rantai dingin Bapak Ibu, sehingga memang perlu diperhatikan nanti apakah RPH itu memiliki kendaraan gitu ya. Bagaimana bagaimana aturan-aturannya ini disampaikan ya, box kendaraan pengangkut harus tertutup gitu ya. Boxnya tuh terbuat dari apa dan bagaimana ini juga diatur di di SNI ini Bapak Ibu. Dan perlu diperhatikan bahwa eh, apa daging ini ya, intinya bisa mempertahankan suhu suhu bagian dalam daging itu sekitar 7 derajat Celcius gitu ya. Eh, dan untuk jeroan itu 3 derajat ya, 7 derajat untuk daging segar, untuk jeroan itu 3 derajat. Kemudian sehingga suhu ruang dalam box pengangkut daging beku maksimal minus 18 derajat Celcius gitu ya. Dan eh, perlu diperhatikan bahwa meskipun meskipun ini ada daging babi dengan daging yang halal ya, tidak boleh dilakukan pengangkutan dengan kendaraan yang sama. Meskipun dilakukan penjagaan secara hati-hati ya supaya tidak ada menyatu produk daging ataupun produk daging sapi ataupun ke babi, tapi tidak diperbolehkan sama sekali. Ini terjadi pada saat eh, melakukan pengawasan di Kalimantan Timur bahwa produk daging menjelang Lebaran tahun 2000 berapa ya saya lupa, itu mau membawa daging dari Bali disatukan dengan daging sapi yang sebenarnya mereka sudah meyakinkan untuk tidak ada nempel lah, tidak ada ini sudah ini. Namun karena memang tidak secara aturan tidak diperbolehkan, akhirnya kita tolak untuk dilakukan penerimaan di Kalimantan Timur. Yang akhirnya kemudian kita melakukan traceability, analisis risiko gitu ya, di di Bali dan pasarnya ataupun di di Kalimantan Timur gitu ya. Kemudian persyaratan ruang dingin pelayuan ini secara diatur juga Bapak Ibu di SNI, terkait dengan dinding itu aturannya sama dengan yang tadi disampaikan gitu ya. Kemudian pencahayaannya karena bukan untuk pemeriksaan gitu ya, maka boleh ya. Kalau tadi untuk pemeriksaan kan 540 lux, kalau untuk ruang-ruang di ini kan tadi 220. Jadi diperbolehkan untuk 220. Eh, jadi untuk karkas ya, terutama RPH tentunya memang membutuhkan penggantung yang tentunya bisa eh, secara kalau digantung itu secara dingin ya, ke dalam daging itu bisa lebih 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 merata. Kemudian persyaratan ruang pembekuan ini suhu di ruangan minus 18 derajat Celcius ya, dengan kecepatan minimal 2 meter per detik ini untuk ruang pembekuan. Kemudian persyaratan ruang pembagian karkas jadi uh, parting ya, terletak di sini dilakukan, tentunya disiapkan kalau untuk parting ada mejanya juga harus memenuhi persyaratan, tadi stainless steel tentunya tidak toksik, harus kedap air kuat ya, dan juga suhu ruangannya dijaga 15 derajat Celcius. Kemudian laboratorium penting, laboratorium ini ada di di RPH, RPU gitu sebagai eh, apa peneguhan ya, eh, bagian-bagian diagnosa untuk untuk penyakit yang ada yang ditemukan. Kalau kalau diperhatikan di sini tentunya laboratorium itu letaknya ya dekat dengan dokter hewan ya. Dengan dokter hewan perhatikan juga di situ tentang kemungkinan adanya rodensia atau serangga lain masuk, itu juga harus diperhatikan. Kemudian intensitas cahaya karena memang ini adalah diagnosa ya, perlu diagnosa, maka
cahayanya 540 lux. Jadi tempat-tempat yang memang untuk pemeriksaan, diagnosa, mengambil keputusan perlu menggunakan cahaya yang lebih terang gitu ya. Ventilasi juga diperhatikan, sarana pencuci tangan juga perlu ada di situ gitu ya. Dan tentunya lebih rinci di persyaratan laboratorium akan laboratorium ini. Mungkin ini Bapak Ibu tentang kami eh, balai kami itu sering melakukan kerjasama eh, dengan RPH RPHR Kabupaten Bogor ya Kabupaten Bogor ini KPR Cibinong ini mungkin beberapa hal yang bisa kita lihat ya di RPH ya ini gedung utama kemudian eh, fasilitas-fasilitas yang mendukung ini jalannya juga besar begitu ya, jalan juga besar, warna terang tadi disampaikan, difasilitasi dengan tadi apa namanya sesuai dengan SNI yang dipersyaratkan gitu ya. Dan ini ada apa namanya ada peraturan-peraturan yang bisa ditempel gitu yang mengajak kepada apa tamu ataupun para karyawan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di RPH. Kemudian ada petunjuk-petunjuk bagaimana menggunakan alat pelindung diri, bagaimana harus dipping sebelum masuk, apa dan aturan-aturan itu ditempel ya sebagai pengingat untuk para karyawan. Nah, itu dilengkapi dengan loading unloadingnya gitu ya. Loading unloadingnya, kemudian ada gangway yang menuju ke tempat apa nanya tadi tempat pemotongan ya dari penampungan menuju ke 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 Tempat penyembelihan. Ini penyembelihan. kalau misalnya di sini nih kita bisa lihat ini adalah eh, apa loading unloading yang tentunya memang sebaiknya setara ya. Jadi setara dengan truk ya. Jadi eh, apa hewan ini tidak tidak turun gitu atau apa tidak turunnya itu eh, Nggak, sesuai datar begitu ya. Jadi nggak tidak langsung ke bawah begitu. Karena ini akan membuat hewan stres gitu ya dan memungkinkan eh, patah patah kaki. Ini kan nggak salah. Ini Bapak Ibu kandang isolasi, inserator gitu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan audit harus diperhatikan dan tadi memenuhi syaratnya di mana letaknya gitu ya, inserator di mana itu juga perlu diperhatikan dasar audit karena memang itu semua akan sesuai eh, eh, dalam rangka untuk bagaimana kontaminasi, bagaimana apa kemungkinan penularan penyakitnya itu sudah dipertimbangkan terkait dengan tata letak eh, di RPH. Nah, ini adalah gangway Bapak Ibu. Gangway tadi tidak terlalu sempit buat hewan untuk bergerak, tapi juga tidak terlalu lebar untuk hewan gitu ya. Jadi eh, akan lebih baik ketika misalnya, tapi ini pada umumnya sih pemotongannya malam hari ya. Tapi kalau misalnya pemotongannya siang ada apa spray yang selama jalan menuju menuju apa tempat pemotongan itu eh, nyaman ya nyaman. Ini adalah ruang pemotongan loker karyawan gitu ya disiapkan ini apa namanya pemeriksaan jeruan yang di pojok di bawah ini dengan fasilitas tentunya warnanya terang gitu ya, kemudian tidak korosif dan sebagainya. Ini tidak berinteraksi langsung dengan lantai gitu ya. Ini dalam pemeriksaan dan ruang apa namanya dijaga kebersihannya. Dijaga kebersihannya dan sumber air juga perlu diperhatikan untuk di ruang ceruan. Ini adalah em, apa namanya retaining box ya, apa sebelum sebelum apa namanya dilakukan pemotongan biasanya dilakukan stunning ya dilakukan stunning hewan masuk ke dalam satu ruangan kemudian di stunning
Dan nanti Bapak Ibu bisa bisa syarat untuk standar itu dia sudah mengikuti pelatihan gitu ya. Tidak sembarangan orang yang bisa melakukan standar karena di situ ada lokasi standar itu ada apa namanya triangles ya dari apa dari eh, apa tanduk ya, tanduk menuju ke mata ada silangan, kemudian 1,5 senti dari silangan itu tempat yang paling baik dan itu kalau tidak sembarangan orang untuk melakukan standar. Karena kalau salah sedikit yang terjadi adalah hewannya roboh hanya karena kaget sehingga pada saat mau dipotong dia bisa berdiri karena tidak tepat. Atau yang kedua, dia terkena eh, apa namanya jadi retak gitu kan ubun-ubunnya jadi kena kena retak sehingga yang terjadi adalah kelewat mati gitu ya jadi nanti Bapak Ibu bisa cek apakah memiliki sertifikat pelatihannya apa tidak begitu juga diperhatikan di sini ada apa namanya ada dipping ya jadi sebelum menuju ruang utama penyembelihan harapannya ada dipping dipping untuk di situ desinfektan ya untuk meminimalisir kontaminasi dari luar menuju ke ruang penyembelihan. Kemudian untuk cuci tangan sudah dilengkapi dengan cuci tangan yang apa namanya buka tutup kerannya itu sudah pakai kaki begitu. Jadi tidak pakai tangan lagi. Ini yang harapannya seperti itu. Itu ini ruang pelayuan, kemudian ada ruang bonding dengan persyaratan tadi ruangannya sudah sama, kemudian ada jebakan tikus, kemudian ada ini pakai insekta yang dilakukan. Ini ada ruang freezer, ada cold storage gitu ya. Ini apa untuk menaikkan karkas yang kemudian ada blower ya. Di menjadi syarat baik di RPH RPU adalah blower ya Bapak Ibu. Jadi eh, ada blower yang disiapkan. Kemudian di cold storage-nya ada apa karena memang apa namanya untuk ruang cold storage itu harus ada apa pemeriksaan rutin ya jadi tidak boleh boleh mati begitu ya apa listrik ya sehingga perlu ada kontrol di situ. Ini beberapa hal ada genset yang perlu disiapkan dan sebagainya. Toilet pekerja tadi bahwa ruang bersih sebaiknya tidak sama dengan orang toilet ruang kotor ya, ya ruang kotor sehingga tidak memungkinkan untuk ketemu. Kemudian pintu keluar karkas dengan apa namanya itu harus berbeda. Jadi eh, apa dengan eh, pintu masuk. Nah, ini pengelolaan limbah yang dilakukan ya. Dalam RPH ini ada limbah padat, ada limbah cair ya. Eh, Limbah padat, limbah cair. Nanti ini sudah diatur di apa namanya? eh yang ini sudah diatur ya untuk apa namanya terkait dengan pengolahan limbah. Ya, ini adalah SNI pemotongan halal pada hewan ruminansia. Ya, kalau tadi tentang RPH-nya, kemudian ini tentang pemotongan halal. Ya, sini diatur terkait dengan apa namanya intinya sih dalam menjamin sama sebenarnya untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk. Nah, jadi fasilitas-fasilitas yang ada apa yang ada di RPH ini apakah sudah memenuhi terhadap pemotongan ruminansia yang halal? Bagaimana eh, apa namanya fasilitasnya itu tentunya berdasar dari SNI RPH tadi gitu ya. Jadi di sini fokusnya kemana gitu ya? Di fokusnya di manajemen pembelian, penyembelihan, kemudian pra penyembelihan, kemudian pasca penyembelihan, pengemasan, pelabelan gitu ya, transportasi dan tentunya alur yang tadi sudah disampaikan harus memenuhi halal begitu. Intinya seperti itu. Dan di sini ditekankan bahwa untuk apa namanya pemotongan SNI ini dipakai untuk
rumah potong yang rumah potong hewan, bukan TPH. Jadi TPH tidak termasuk beda ya, tempat pemotongan hewan tuh beda. Mungkin tempat pemotongan hewan ini adalah tempat pemotongan hewan yang direkomendasikan mungkin dalam pengawasan pengawasan dinas. Berikut adalah alur ya. Ini alur proses pemotongan halal di RPH ruminansia secara umum dapat dilihat dari diagram ini. Jadi prosesnya dari pembelian hewan tadi pembelian hewannya seperti apa, dari mana, kemudian ininya kesehatannya seperti apa, surat-surat dokumennya bagaimana, kemudian translasi hidup, kedatangan hewan, pemeriksaan antemortem, penanganannya. Ini di sini dikatakan bahwa mm, dilakukan apa namanya titik kritis ya, titik kritis kehalalan itu pada penanganan saat sebelum penyembelihan. Jadi apakah hewan hidup atau mati begitu ya, apakah hewannya halal atau tidak gitu ya, itu jadi perhatian kita. Karena syarat syarat hewan untuk disembelih ya, sembelih itu adalah hewan hidup, hewan halal ya, untuk penyembelihan hewan hidup, hewan halal begitu, yang untuk memenuhi aspek kehalalan gitu ya. Kemudian pada proses penyembelihan ini menjadi titik kritis juga tentang kehalalan. Di situ makanya ada nanti ada PSKKNI juru sembelih halal yang dilakukan. Kemudian pengeluaran darah ini menjadi titik kritis karena pengeluaran darah, inti penyembelihan adalah pengeluaran darah begitu. Nah, pada saat beberapa tempat proses penyembelihan ini pada saat seharusnya untuk sapi ini kan 5 menit ya, 5 menit lah mati mati sempurna dengan pelaksanaan penanganan yang baik, maka 5 menit itu insya Allah sudah mati. Namun di lapangan itu sepertinya banyak ya, di beberapa RPH itu dia tidak tahan menunggu mati sempurna, padahal harus mati sempurna, sehingga hewan yang masih masih belum mati kemudian dilakukan pemotongan kaki, pemotongan kepala gitu ya, itu akan mempengaruhi kualitas daging. Karena apa? Hewannya itu masih hidup. Jadi hewan hidup memang syariat Islam itu kan memotong hewan tidak terputus ya, tidak terputus langsung pisah antara kepala dengan badannya. Itu karena memang sebenarnya berharap dalam proses pengeluaran darah ini akan disempurnakan dengan perintah dari otak menuju ke jantung. Jadi otak itu masih masih hidup. Jadi memang memang ada perintah bahwa dari otak tuh, hei jantung keluarkan darah gitu ya, sebanyak-banyaknya dari ujung-ujung kapiler di seluruh tubuh. Maka jantung akan memerintahkan akan mengisap ya, mengisap seluruh darah yang ada di ujung-ujung kapiler. Kemudian tugasnya jantung menghisap dan memompa, akhirnya kemudian memompa. Jika terjadi pemotongan hewan dipotong sudah halal gitu, tetapi belum proses mati sempurna, dilakukan pemotongan, maka itu akan mempengaruhi pengeluaran darah. Ya, jadi pengeluaran darahnya tidak sempurna karena dia stres pada saat itu apa stres. Hewan disembelih stres enggak sih? Ya pasti stres. Tetapi ketika itu apa sedang apa namanya berjalannya otak memerintahkan jantung, kemudian bagian kepalanya dipisah, bagaimana bisa itu terjadi? Sehingga kemungkinan darah dalam daging akan banyak tertinggal, dalam darah tertinggal dalam daging, kualitas daging akan menurun dan daya simpannya akan semakin cepat untuk di apa tidak lama untuk disimpan, karena bahwa ketika banyak media darah dalam daging, darah adalah media kontaminan ada di dalam daging, maka dia akan eh, terus berkembang. Begitu Bapak Ibu, ini adalah alur dalam pemotongan hewan di RPH RPH ya, SNI pemotongan halal gitu ya. Ini ada titik kritisnya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Eh, itu yang apa namanya yang secara singkat sebenarnya SNI-nya banyak, saya hanya karena waktunya ya Bapak Ibu. Kemudian pemotongan pemotongan halal pada unggas ini juga saya tidak akan membahas terlalu detail juga, karena secara garis besar terkait dengan gedung, persyaratan di mana apa namanya gedungnya seperti apa, kemudian dindingnya bagaimana dan sebagainya, itu eh, hampir sama ya, sama ya dengan yang ada
di di RPU RPH ya. Jadi Bapak Ibu, itu hanya memang ada beberapa hal yang eh, yang yang diperhatikan, nanti saya coba untuk diskusikan. Nah, ini tadi alur, ini kan pemotongan halal pada unggas. Yang tadi saya sampaikan adalah pemotongan yang sebelumnya, ini adalah pemotongan pada RPH. Jadi SNI, di SNI pemotongan pada ruminansia, ini titik kritisnya dan sebagainya. Kemudian bagaimana yang di RPU ini, eh, apa namanya, titik kritisnya juga sama di titik-titik kritis yang apa namanya, penanganan saat sebelum penyembelihan, karena stres ini juga tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari tentunya, tapi bisa kita kurangi pada saat sebelum pemotongan. Nah, ini harapannya kita bisa, kenapa sampai ada petugas eh, AWO, Animal Welfare Officer, itu dalam rangka untuk bagaimana produk hewan ini tidak hanya halal tapi halalan toyibah, tidak stres ya. Hewan stres itu menyebabkan kualitas daging menurun gitu, sehingga eh, perlu diperhatikan dan menjadi titik kritis di sini. eh, Kemudian juga di penyembelihan, pengeluaran darah ini jadi titik kritis yang perlu diperhatikan dalam eh, apa namanya, RPU gitu ya. RPU. Kemudian di sini bedanya ya, ada perendaman air panas, pencabutan bulu, pengeluaran jeruan gitu ya. Ini proses-proses yang dilalui. Namun di titik kritis ini ada tiga titik kritis: penanganan sesaat, kemudian pada saat penyembelihan gitu ya. Karena sebenarnya eh, penyembelihan unggas ini apa namanya, perlu perlu eh, keterampilan ya, keterampilan, karena kalau kalau memotong hewan terlalu keras dengan ketajaman pisau yang luar biasa, itu bisa terputus gitu ya, terputusnya tadi, kalau terputus akhirnya tidak ada perintah lagi, kalau tidak ada perintah otak menuju jantung, sehingga pengeluaran darah akan akan apa namanya, pengeluaran darah tidak akan sempurna. Ya. Ini rumah potong unggas Bapak Ibu. Sebenarnya tadi saya sudah sekilas menyampaikan bahwa pada umumnya di sini juga dibahas tentang apa namanya, ruang lingkupnya ya, tentang teknis pemotongan unggas seperti apa, syaratnya seperti apa, acuannya apa gitu, itu tuh semua dibahas di situ. Eh, Namun secara garis besar mirip ya dengan persyaratan apa penyembelihan hewan di rumah potong eh, apa namanya, RPH. Mungkin Bapak Ibu nanti secara garis besar bisa di, dibaca, karena waktu saya sampai jam 13 saya belum menyampaikan terkait dengan apa namanya, eh, SKKNI. apa namanya, SKKNI. Mungkin saya sampaikan hal-hal yang urgen saja terkait dengan persyaratan lokasi, ini mirip ya, sama dengan apa namanya, dengan RPH. Kemudian untuk kebutuhan air bersih, paling ya beda ya, kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih ini bahwa untuk satu ekor ya, satu ekor ayam itu membutuhkan 10 liter ya, 10 liter eh, liter air per ekor, sehingga bisa diprediksikan nanti berapa pemotongannya, sehingga kebutuhan air yang perlu disediakan berapa, ini juga menjadi perhatian nanti Bapak Ibu pada saat mengaudit ya. Persyaratan tak letak dan sebagainya ini sama ya Bapak Ibu, saya tidak akan membahas terkait hal apa namanya, eh, eh, ini kembali, karena memang sebenarnya sudah dibahas di eh, di 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 RPH. Hanya saja memang kalau untuk ruang apa, ruang kotor ini juga mungkin ada, kalau di RPH tidak ada apa namanya, pencelupan air panas begitu ya. Kalau di sini
di, 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 diatur ya, pencelupan air panas, pencabutan bulu gitu ya. Ini diatur di RPU gitu ya. Eh, untuk ini sama ya, apa namanya, terkait dengan paling ada penirisan gitu-gitu tuh, nanti bisa Bapak Ibu baca di dalam SNI secara lengkap. Nanti saya akan berikan apa filenya secara lengkap, SNI maupun SKKNI. Ini bangunan-bangunan bagaimana letaknya, di mana ininya juga apa namanya, eh, eh, sama Bapak Ibu dengan di RPH untuk tempat apa namanya, untuk pemeriksaan antemortem, postmortemnya juga, persyaratan atau di tempat pemotongannya juga harus terang ya, harus terang untuk melakukan diagnosa. Hmm, itu nanti saya langsung saja ke ke pengenalan terhadap eh, apa namanya, eh, SKKNI. Namun di sini tadi saya belum membahas ya terkait dengan terpenuhinya apa namanya, jumlah kamar mandi ya. Jadi tadi belum dibahas di SNI rumah potong hewan. Di sini di rumah potong unggas itu ada aturan ya. Jadi kalau misalnya berapa sih sebenarnya terpenuhi jumlah kamar mandi dan toilet gitu ya. Ini di sini diatur Bapak Ibu. Jadi misalnya satu toilet itu dan kamar mandi itu untuk 15 orang. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat apa keterpenuhannya toilet yang ada di RPU begitu. Kemudian secara umum nanti bersama karena waktunya cukup banyak yang harus disampaikan, namun waktunya pintu dan sebagainya itu sama ya Bapak Ibu aturannya ya. Peralatan juga harus peralatan yang harus apa tidak korosif, eh, apa namanya, kemudian tidak mudah ngelupas, tidak mengkontaminasi terhadap produk. Yang disarankan stainless steel ya, stainless steel. Di sini juga sama ini apa namanya, alat pengangkut juga harus memiliki, karena sama sebenarnya eh, untuk unggas ya. Nah, saya ingin menyampaikan pengenalan terhadap SNI ya, SKKNI ya, SKKNI penyembelihan hewan halal ya. Jadi bidangnya itu bidang bukan SKKNI juru sembelih halal, nggak ada ya. SKKNI bidang penyembelihan hewan halal. Ini eh, Eh, dulu 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 itu 2014 itu ada 13 unit kompetensi. Namun untuk saat ini itu sudah 10 diganti menjadi 10 unit kompetensi. Eh, di mana menguranginya ya di sini Bapak Ibu. Jadi kayak melakukan ibadah wajib yang tadinya unit kompetensi yang pertama itu digabung dengan menerapkan syariat Islam. Kemudian kesejahteraan hewan yang di sini di 2014 itu di unit kompetensi ketujuh, di SKKNI 2022 itu melebur di setiap unit kompetensi gitu ya, karena pada saat apa melakukan penyusunan kembali SKKNI 2022 ini, eh, kesejahteraan hewan itu menjadi sangat urgen, menerapkan kesejahteraan hewan sangat urgen sehingga itu melekat di semua unit kompetensi. Ya, unit kompetensi mungkin kecuali mungkin unit kompetensi yang ke 1, 2, dan 3 ya. Tapi unit kompetensi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kesehatan hewan melekat di situ. Kemudian satu lagi unit kompetensi yang dileburkan adalah mengkoordinasikan pekerjaan. Kalau unit kompetensi yang 2014 itu masih ada melakukan komunikasi efektif. Kalau yang di unit kompetensi yang
2022 itu sudah dileburkan ya, komunikasi efektif memang jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh juru sembelih halal, namun di bagian subnya dimasukkan ke melakukan koordinasi pekerjaan. Sehingga saat ini ada eh, berapa? 10 unit kompetensi begitu Bapak Ibu. Eh, apa namanya di sini menerapkan syariat Islam ya menerapkan syariat Islam ini adalah eh, ada dua elemen kompetensi mengucapkan dua kalimat syahadat dan menerapkan ibadah sholat wajib ya di sini nanti mungkin eh, bisa di, di, di apa namanya ketika melakukan audit apakah apakah sebenarnya lebih pada apakah juru sembelih halal ini sudah mengikuti pelatihan memiliki sertifikasi kompetensi belum gitu ya karena sertifikasi kompetensi ini sebagai sertifikat yang yang harus dipunyai oleh juru sembelih halal tidak hanya mengikuti pelatihan saja. Konteks variabel ini adalah hal yang perlu kita eh, perhatikan ya dalam pengucapan dua kalimat syahadat eh, apa dua kalimat syahadat itu bisa apa tidak begitu ya. Ini jadi hal yang bisa digali di unit kompetensi untuk menerapkan syariat Islam karena itu hal urgen ya ketika pengucapan dua kalimat syahadat tidak baik, baru kita bisa mengulik yang lainnya. Kemudian melakukan koordinasi pekerjaan. Di sini ada dua unit unit elemen kompetensi, mengkoordinasikan pekerjaan dan mengkomunikasikan pekerjaan. Di sini tadi keluar muncul komunikasi, bagaimana juru sembelih halal ini mampu untuk me- mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi seperti apa, karakter bagaimana bisa berkomunikasi, komunikasi di ruang penyembelihan itu seperti apa begitu ya. Apa komunikasi verbal dan nonverbal dilakukan seperti apa begitu. Ini konteks variabelnya ya untuk eh, konteks variabelnya bagaimana intinya bahwa mereka itu mampu melakukan koordinasi ya koordinasi dalam hal tentunya apakah ada air apa tidak untuk apa namanya untuk pemotongan gitu ya siap atau apa tidak begitu itu dikoordinasikan mampu mengkoordinasikan pekerjaannya dengan tim sehingga pada saat pelaksanaannya bisa melaksanakan penyembelihan dengan baik begitu. Kemudian melakukan komunikasi ya karena memang hal komunikasi menjadi hal yang penting dalam eh, keberhasilan pelaksanaan. Penyembelihan dilakukan bukan keberhasilan juru sembelih halal tapi keberhasilan tim begitu. Intinya di situ sih Bapak Ibu. Kalau ketiga bagaimana bahwa juru sembelih halal ini adalah person yang pertama kali berinteraksi dengan produk hewan yang pasca penyembelihan. Sehingga ketika juru sembelih halal tidak mampu melakukan atau menerapkan K3, ini sangat sangat menjadi media kontaminasi yang sangat merugikan konsumen begitu ya. Misalnya apa? Pisaunya tidak dibersihkan, dia nggak punya tidak dibersihkan. Kalau itu untuk higien sanitasi ya. Kalau untuk ketiga dia tidak memakai masker atau tidak menggunakan apa namanya ya masker misalnya ya. Dia sakit tidak menggunakan masker, sarung tangan padahal gatal begitu itu juga apa namanya eh, sehingga juru sembelah ini harus mampu untuk menerapkan K3 begitu. Kemudian eh, di sini eh, mampu bahwa mampu untuk konteks variabelnya bagaimana dia bekerja dengan Teams itu selamat begitu ya. Jadi menggunakan alat pelindung diri yang tepat begitu di ininya. Kemudian eh, menerapkan higien sanitasi tadi apa namanya mampu mampu menerapkan higien sanitasi karena juru juru sembelih halal adalah orang yang pertama kali berinteraksi dengan produk hewan hasil sembelihan gitu ya. Jika pisaunya kotor gitu ya, tidak dibersihkan gitu ya, maka itu menjadi apa namanya kontaminasi. Kontaminasi awal dengan produk hewan
yang baru disembelih menjadi investasi bakteri nanti untuk sampai ke meja makan. Sehingga memang Juleha itu menjadi ujung tombak keamanan pangan ya. Selain kehalalan juga ujung tombak keamanan pangan. Sehingga sertifikasi kompetensi menjadi hal yang penting dilakukan, ditanyakan pada saat audit begitu. Mungkin Bapak Ibu bisa dengan memahami SKKNI penyembelihan halal ini bisa menggali gitu ya, menggali kepada juru sembelih halal sejauh mana memahami unit-unit kompetensi yang ada karena menjadi hal yang sangat urgen terkait dengan kehalalan, kehalalan toyibah gitu ya, kehalalan toyibah. Nah, di sini menyiapkan peralatan, peralatan juga menjadi hal yang sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan penyembelihan halal gitu ya. Bagaimana mereka bisa menentukan alat yang digunakan, ukuran alat juga mereka harus memahami gitu ya. Menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih ayam itu juga berbeda gitu ya. Cara mengasah pisau supaya pisaunya itu bertahan lama ya, tidak apa namanya rusak begitu itu ada kompetensinya di situ di kan cara membersihkan sebelum memotong dalam kondisi bersih maka setelah memotong dalam kondisi bersih karena ketika pasca pemotongan tidak membersihkan maka ada kontaminasi darah lemak di situ menjadi sumber sumber kontaminan juga ada juga ya Bapak Ibu syarat peralatan pisau itu harus stainless steel sama karena berinteraksi dengan produk kemudian gagang pisau disarankan dari fibrock bukan dari kayu kayu itu masih memungkinkan pori-pori di kayu itu ketika darah menempel di situ apa bisa memungkinkan tidak disarankan karena menjadi kontaminasi ya ketika tidak disimpan dalam kondisi kering itu juga memungkinkan untuk kontaminasi maka disarankan secara SKKNI itu menggunakan eh, fibrox tidak menggunakan stainless steel karena licin ya karena pada saat apa penyembelihan seorang juru sembelih halal harus harus siap-siap karena produk yang terutama hewan besar itu eh, hewannya apa jauh lebih besar dari badan gitu ya. Saya waktunya sudah mulai habis saya eh, agak percepat saja ini melakukan pemeriksaan fisik hewan jadi juru sembelih halal juru sembelih halal itu dibekali dengan kemampuan dia memutuskan untuk apakah hewan ini disembelih atau tidak. Ya, tadi saya sampaikan memutuskan meskipun sudah diperiksa oleh dokter hewan atau kermaster, juru sembelih halal adalah penentu terakhir terkait dengan hewan disembelih atau tidak. Sehingga mereka harus punya kemampuan kapan hewan ditolak, kapan hewan disembelih, kapan hewan ditunda kapan hewan apa namanya harus segera dipotong. Keilmuan itu harus dimiliki oleh seorang juru sembelih halal. Kemudian juga bahwa bahwa syarat hewan yang akan disembelih adalah hidup dan hewan halal gitu ya. Eh, hayatan mustaqiroh ya, hayatan mustaqiroh dan harus dipahami. Ini konteks variabelnya, kemudian kesiapan hewan, fisik hewan. Jadi bagaimana ini penanganan hewan, memposisikan hewan untuk siap untuk disembelih. Eh, Juleha harus harus melakukan pemotongan 10 detik 10 ya 10 detik 20 ya 20 detik setelah apa namanya setelah dihandle untuk siap disembelih jangan terlalu lama ini juga harus dimiliki oleh Juleha jadi semua sudah siap di handling udah siap mau dipotong eh, masih lama masih ngasah pisau dan sebagainya itu jadi satu hal kompetensi yang tidak boleh mengasah pisau juga di depan eh, apa hewan yang akan dipotong. Juga hewan yang sudah dihandling 20 menit harus segera dipot 20 detik ya, 20 detik. Oh, 20 menit. 20 detik Bapak Ibu. 20 detik setelah dihandling itu tidak boleh lebih dari itu harus segera dipotong. Kemudian mampu menetapkan lokasi sayatan itu di mana sih sebenarnya gitu ya. Lokasi sayatan untuk penyembelihan karena lokasi sayatan diatur di sini ya. Itu ada di bawah cakun atau di antara C1 sampai C5. C5, C1 sampai C3. Tulang leher 1 sampai tulang leher 3 di antara gitu ya.
Ini beberapa konteks variabelnya nanti di SNI Bapak Ibu bisa bisa lihat. Kemudian menerapkan teknik penyembelihan jadi mampu untuk apa namanya eh, posisi posisi Zuleha itu mampu untuk memposisikan dirinya sebelum memotong tuh di posisi mana, pisau di mana, tangan kiri di mana, ngapain begitu ya. Nah, tangan kanan seperti apa? Karena dalam pemotongan hewan ruminansia besar terutama sapi ukurannya lebih besar sehingga dia harus punya kuda-kuda untuk kesiapannya. Dan pada saat penyembelihan titik kritis di sini adalah apa niat ya niat apakah jadi mungkin pada saat audit Bapak Ibu bisa me- 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 meminta untuk pada saat pemotongan punya niatan diucapkan keras begitu. Kemudian dilihat lokasi sayatannya apakah di bawah jakun atau tidak. Kemudian apa namanya dilakukan sekali sayatan atau berkali-kali. Karena syaratnya adalah sekali sayatan. Sekali sayatan itu tidak diangkat. Jadi maksudnya satu, dua, tiga. Yang penting tidak diangkat begitu. Kalau diangkat itu apa tidak diperbolehkan. Konteks variabelnya, kemudian unit kompetensi yang ke-10 ini kelayakan hewan. Tadi bagaimana juru sembelih halal ini apa tidak eh, tidak melakukan jadi ada tim mungkin pengulitan dan sebagainya kemudian memotong kaki, kepala, leher itu eh, apa punya punya kewenangan untuk melakukan jangan dulu begitu. Jadi hewan dilakukan pemotongan kaki, ekor dan sebagainya itu harus mati sempurna terlebih dahulu dan tanda-tanda apa namanya eh, di sini juga ada titik kritis juga karena kadang-kadang darah mancur harusnya arteri itu mancur dua dua gitu ya ada dua tiba-tiba hanya mancur memancar hanya satu maka bisa dilakukan koreksi. Bukan melakukan sayatan tetapi melakukan koreksi pada bagian yang tersumbat. Eh, itu yang dilakukan titik kritisnya dia tidak melakukan pemotongan kaki, kepala, apa ekor gitu ya sebelum mati sempurna. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana juru sembelih halal ini mengetahui organ-organ yang menjadi indikator hewan itu mati sempurna, mana tandanya, mana organnya begitu. Ada mata, kemudian pernapasan ya, gerakan kalau di hewan besar gerakan di dada, kemudian juga pancaran. Ya pancaran darah harusnya memancar itu sudah berhenti. Itu harus dimiliki oleh seorang juru sembelih halal. Dan kemudian eh, bagaimana mati sempurna dia bisa mampu untuk mengidentifikasi tiga hal tersebut meskipun ada penunjang yang lainnya tapi itu hanya hanya penunjang terkait dengan eh, mati sempurna. Tanda mati kematian bisa dilihat dari tiga organ yang utama tadi apa namanya refleks kornea mata, kemudian pernapasannya ya gerakan di dadanya dan juga pancaran darahnya. Jadi pancaran darahnya harusnya sudah berhenti. Kapan untuk hewan apa namanya untuk sapi itu sekitar 5 menit, kalau untuk kambing sekitar 3 menit, kemudian kalau untuk apa namanya unggas itu sekitar 2 menit. Ini konteks variabelnya saya sebenarnya sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Aldo. Mohon maaf terlalu panjang dan sepertinya terburu-buru karena mengejar waktu. Eh, Monggo kita buka untuk diskusi. Monggo silakan Pak Aldo. Ya, baik. Eh, Bu Dokter, izin rekan-rekan, apa namanya, kita sudah selesai dan cuma memang karena waktunya nggak panjang, jadi nanti nggak usah khawatir kalau misalkan nanti rekan-rekan ada pertanyaan, kita bisa catat gitu ya, dan nanti saya akan, insya Allah akan saya sampaikan ke Dokter Heris. Kita dua pertanyaan saja nggak Ibu Herisnya? Oh, monggo, monggo Pak. Yes, Nanti silakan kalau Ibu teman Bapak. bertanya silakan ke Pak Aldo. Bisa chat ke saya nanti saya komunikasikan Pak. Ye. Saya jawab. Silakan Pak Widodo ataupun Pak Desi, silakan. Oke, saya mau tanya, Bu. Keterkaitan dengan yang ya, unggas lah terus terang aja. Dan ini yang diceritakan ini kan semuanya RPU yang ideal kan, Bu. Jadi apa skala besar gitu loh. Sedangkan yang kita hadapi itu adalah yang kadang-kadang ya di bawah menengah, mikro kecil gitu loh, Bu.
yang dalam hal ini penyembelihnya ini kayak ya tadi udah jelas diserangkan bahwa SKKNI ini adalah bidang ya, bidang penyembelihan halal. Ya, berarti Ya, betul. beberapa profesi bisa masuk di situ, Bu ya. Bukan hanya juru sembelih halal, juru sembelih. Kayaknya begini, Bu. Untuk yang disebutkan tadi untuk pemeriksaan fisik hewan, kalau R apa ya, kalau yang skala kecil, ya mikro itu kan nggak mempunyai dokter hewan, Yuk. Jelas kan, Bu. Di sana itu hanya di juru sembelih halal dan juru sembelih halal itu untuk menjadi juru sembelih halal itu nun sewu, Pak, maaf sebelumnya dan tidak ada ketentuan kan, Bu, untuk mensyaratkan ijazah. Jadi nggak lulus SD pun itu bisa gitu loh, Bu. Nah, sedangkan keterbatasan untuk menyediakan dokter kan sangat ya mustahil sekali. Itu gimana, Bu? Kalau seperti itu kan dipaksakan kepada juru sembelih halalnya itu. Itu loh, Bu. Iya, Kenyataan di lapangan kan seperti itu. Gimana pemecahannya? Kalau seperti itu. iya. Apalagi Ini kemudian maksudnya Pak ah, Aldo, ah, langsung direspon? Jadi langsung mawon, Ibu Ya, Dr. Diah. ya. Baik Pak Widodo, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak dari mana Bapak? kalau saya di daerah Surabaya, Bu. Oh Surabaya. Ya, Eh, ya. Eh, Baik, Bapak Ibu, tadi yang yang disampaikan memang itu adalah SNI, Standar Nasional Indonesia terkait hmm, dengan RPH RPU dan pemotongan halal di unggas ataupun di ruminansia. Namanya iya, juga standar, Bapak. iya, Dan standar standar yang dibuat secara nasional itu dibuat seideal mungkin, seideal mungkin secara keilmuan, secara teknis, secara kesehatan hewan, secara secara apa namanya syariat itu yang secara ideal memenuhi dan diharapkan kita nanti memenuhi standar nggak tahu kapan gitu ya itu seperti itu Bapak. Jadi memang ini yang saya sampaikan itu adalah standar nasional Indonesia yang dibuat untuk RPH dan RPU. Itu iya, untuk RPH dan RPU tadi dijelaskan di situ untuk RPH RPU tidak berlaku untuk TPU, TPH. Ya. iya, Jadi tempat pemotongan unggas, tempat iya, pemotongan hewan gitu ya. iya. Itu sebenarnya. Jadi hal ini memang akhirnya ada ada miss memang akhirnya sepertinya kok kayaknya ngawang-ngawang SNI ini begitu. Eh, jadi di di Dirjen Peternakan juga sudah merencanakan saya juga menunggu-nunggu di Bapak Ibu bahwa di Dirjen Peternakan ini sudah merancang untuk penyesuaian SNI yang ada ke ke apa namanya RPU Ketika, yang kecil, skala kecil yang mungkin sebenarnya kan regulasi regulasi yang dari BPCPH bahwa iya, apa namanya yang harusnya diterapkan di Oktober 2024 ini kan mundur 2026 iya, terkait dengan penerapan apa namanya pemotongan halal gitu ya, pemotongan halal yang seharusnya itu seperti apa. Nah, ini juga Dirjen saya akan berupaya juga memantau terus ini seperti apa perkembangannya. Jadi memfasilitasi bagi tadi tempat-tempat seperti TPH dan TPU Bapak. Jadi RPH tadi kan RPH RPU kan udahlah syarat luasnya seperti apa gitu, tempatnya bagaimana gitu. Kalau untuk teman-teman yang ada di masyarakat untuk TPH dan TPU sepertinya menggapai bintang di langit begitu, cukup jauh. Sehingga ini mengilangit sedang itu, Bu. digodok regulasinya Pak, regulasi untuk yang memfasilitasi tadi TPH TPU. Iya, iya, iya. Ah, Karena memang di BPJPH ini kan juga sebenarnya didorong oleh Pak Presiden, ya Pak Presiden pada saat itu ya mm-mm. Presiden Bowo juga dan Menteri Agamanya juga mendorong bagaimana sertifikasi halal ini semakin banyak, semakin bertambah. Sehingga makanya Dirjen Peternakan ini awalnya agak cukup alot juga. Ini kan memang sebenarnya begini, ini kan tujuannya untuk SNI, ini kan untuk pengamanan juga gitu. Tapi dengan melihat kebutuhan BPCPH yang terus didorong supaya sertifikasi halal di tempat-tempat pemotongan hewan gitu ya, maka ini sedang digodok Bapak untuk memfasilitasi RPU RPH mini gitu.
yang memenuhi syarat tentunya harapannya meskipun sekarang mungkin di Surabaya belum ya Bapak Belum, untuk belum, belum. TPH TPU. Saya pernah sertifikasi kompetensi jureha di Mojokerto. Di Oh, situ ada Mojokerto. Hmm. Mojokerto. Di Iya. Mojokerto di situ ada bekerja sama dengan eh, dinas perindustrian ya Bapak yang menguasai pasar. Jadi di Oh situ iya. mereka Iya. mengumpulkan apa namanya karena mereka tidak bisa TPH itu tidak bisa dikendalikan gitu ya. Maksudnya memang mereka kebutuhan sehari mereka pendapatannya sehari-hari dari dulu anak keturunan-turunan juga mereka penyembelihan hewan. Akhirnya mereka dikumpulkan dalam satu pasar, Bapak. Kemudian apa yang dilakukan perindustrian dengan dinas peternakan itu memfasilitasi seideal mungkin mendekati RPH RPU yang ada. Misalnya apa? Disiapkan alat penggantung untuk unggas itu ya, alat-alat penggantungnya, kemudian tempat pencuciannya, fasilitas airnya, kemudian tempat untuk pemotongannya dari keramik yang difasilitasi ini eh, sudah dilakukan itu. Dan Ditjen Peternakan ini melihat hal ini karena memang mengejar kebutuhan. Nah, ini memang nanti kalau regulasi sudah keluar nih Pak untuk yang RPH RPU untuk teman-teman auditor bisa menggunakan yang itu. Karena kalau yang RPH SNI RPH ini memang adalah ideal RPH RPU yang Skala besar itu. eh, yang besar begitu, yang perusahaan gitu, yang ini. Begitu mungkin Pak Pak apa namanya? Kemudian terkait dengan persyaratan ya juru sembelih halal. Juleha sebenarnya kan juru sembelih halal itu disyaratkan sebenarnya kalau di SKKNI itu di skemanya adalah SMK apa? SMK peternakan atau SMK sederajat gitu. Itu yang SMA sederajat kalau di skema sertifikasi. Tapi kalau sertifikasi kompetensi itu kan sebenarnya pengakuan legal dari lembaga terkait dengan kompetensi mereka bisa dilihat tanpa dengan menggunakan ijazah. Misalnya apa? Mereka pengalamannya udah 7 tahun. Mereka pengalamannya meskipun tidak memiliki ijazah, meskipun hanya SD misalnya, itu bisa menjadi juru sembelih halal. Tapi mereka akan dapat apa? Sertifikasi kompetensi ketika mengikuti sertifikasi kompetensi dari eh, BNSP. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin syarat tadi karena memang sebenarnya pengakuan kompetensi seorang itu tidak harus dilihat dari tidak dilihat harus dari ijazah, bisa dilihat dari pengalaman. Misalnya pengalaman kalau di Juleha itu 3 tahun ya, pengalaman 3 tahun jadi Juleha meskipun dia tidak memiliki ijazah gitu ya, itu bisa mengikuti sertifikasi kompetensi bahwa dia itu memang kompeten. Tapi sertifikasi kompetensi itu harus mengikuti SKKNI. Mau tidak mau harus dia melalui SKKNI dan membaca SKKNI yang ada gitu. Itu sih Bapak. Jadi apa namanya harapannya eh, meskipun meskipun apa tidak memiliki ijazah, tapi mereka minimal harus harus ya harus memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan dari BNSP gitu yang dilakukan sertifikasi kompetensi oleh LSP, mau LSP Kementerian Pertanian, mau LSP swasta, itu tidak apa-apa. Yang penting nanti keluarnya dari BNSP. Dan itu berlaku berlaku 3 tahun dan harus diperpanjang. Nah, itu harus diperingatkan untuk memperpanjang itu. Mungkin itu Pak Widodo. Ya udah Bu, Ya, habis waktunya sebetulnya masih ada sih iya, menarik. matur Silakan nuwun, aja. Iya, Nggak Dok, cukup baik, waktunya. pengen Pak banyak Widodo. bertanya, Bu. Bu, makasih Bu. Oh, Eh, satu lagi nah, Bu, Ibu, Kak, Pak Desi ya. Ini ya, pertanyaan terakhir ya, karena kita akan apa namanya harus ya, ya. istirahat dulu. Baik, Jadi, silakan sebentar Pak Pak. Desi. Ya sebentar Pak. Terima kasih Pak Yan Aldo. Ibu, kalau yang disampaikan tadi memang khususnya sepertinya kayaknya tempat pemotongan bukan sempat ya. Jadi RPU lah sepertinya ya Bu ya. Lebih tepat untuk Ya. untuk kita audit misalnya kalau seandainya jadi auditor halal ya Bu ya. Nah, kenyataan di lapangan ini justru kita hadapi adalah pemotongan yang masyarakat kecil mikro
yang notabene-nya dia menjual ayam ke pasar, ke masyarakat dengan tempat lokasi yang memang nggak mungkin kita lakukan pemeriksaan ya Bu ya, kira-kira. Kalau hanya sekedar syarat sah halal, ya insya Allah ya mungkin kita masih bisa mengedepankannya. Tadi juga kita ada diskusi dengan Pak Tono, bahasanya Pak Doko, bahasanya ya sistem kelingkungannya itu notabene sebagai dokter hewan tuh nggak masuk ya Bu, kira-kira gitu. Tetapi kita toh dia harapkan oleh Bapak Presiden juga harus sertifikat halal supaya nggak halal pun mereka jual. Ya minimal kita bisa meminimal dosa-dosa itu loh. Maksudnya supaya jangan ya kalau bisa syarat Islam harus jalan gitu Bu ya. Nah, yang menyikapi ini Bu, kalau di masyarakat banyak tentunya mereka mau juga mengajukan sertifikat halal, artinya apalagi ini ada MBG, ya daging ayam ini kan mesti kalau nggak persyaratan halal nggak laku Bu, jadinya kasihan Bu. Nah, bagaimana Bu kita menghadapi hal ini seperti ini? Karena di masyarakat yang ada ya tempat motong ayamnya seperti ini Bu. Kira-kira menurut Ibu Kris, Ibu Gus, apakah kita membiarkan yang begini? Mereka minta tolong, ya tolong disertifikasi dong punya kami ini supaya kami usahakan deh bagus. Tetapi lingkupnya tadi kecil Bu dengan TPU RPU ayam tadi. Nah, apakah kita akan menolak demikian Bu? Kira-kira Bu Kris yang saya hadapi minta tolong bagaimana kritiknya supaya lolos Bu sertifikat halalnya ini. Monggo Bu, terima kasih. Iya, iya, ya baik. Terima kasih Pak Pak Desi Wai, Bu, ya Pak Wai. Eh, ya, Pak Desi, eh, Desi, Bu. Pak Desi, Pak Desi, ya. Pak iya, Desi, Bu. ya. Pak Desi, baik Pak Desi. Sebenarnya hampir mirip ya dengan Pak Widodo ya, karena memang teman-teman auditor ini di lapangan ketemunya ya UKM begitu ya, RPU Ya. kecil, Yang banyak kan itu, TPU. Bu. Yang Iya, banyak itu. Betul. iya, Betul Pak iya, Widodo. Iya. iya. Baik, jadi mungkin tadi pemerintah juga tidak tinggal diam tadi Pak, memang karena memang tujuan dari BPCPH eh, itu sangat mulia juga untuk sertifikat halal karena Indonesia ini menjadi penduduk Muslim yang terbesar kali ya, terbesar di dunia begitu ya. Sehingga memang penerapan sertifikasi halal mosok tidak ada gitu ya, dan menjadi counter terhadap masuknya produk-produk unggas masuk ke Indonesia atau daging. Ya, ini menjadi memang sementara Dirjen Peternakan memiliki tugas untuk mencegah penyakit yang ada. Jadi memang sebenarnya dua hal, sisi mulia dua-duanya, tapi belum ketemu. Nah, ini tadi saya bilang sedang digodok regulasi untuk menghadapi TPH, TPU yang skala kecil untuk UKM. Waktu itu saya juga ikut dengan kepala pusatnya dan membicarakan hal ini, namun saat ini saya belum mendengar tuh Pak. Nanti saya coba giring terus untuk supaya nanti Bapak Ibu bisa bisa memiliki standar. Kalau RPH RPU ini yang SNI yang saya sampaikan itu memang standar besar. Kalau untuk standar kecil ini nanti akan cocok buat Bapak Ibu semua untuk sambil menunggu itu ya. Sambil menunggu itu, jadi sebenarnya terkait dengan apa sertifikasi halal yang perlu disampaikan adalah pertama juru sembelihannya harus sertifikasi kompetensi. Silakan merapat disarankan untuk memiliki sertifikasi kompetensi agar tempat-tempat penyembelihan itu memahami bahwa idealnya penyembelihan itu seperti apa gitu. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu mendorong untuk ada penyembelihnya memiliki sertifikasi kompetensi eh, juru sembelih halal berdasarkan Boleh. SKKNI tadi 147 itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan titik kritisnya adalah higien sanitasi, kebersihan. Ya, jadi Bapak Ibu eh, orang meminta untuk sertifikat halal jangan ditolak. Mereka punya niatan baik, betul nggak Pak? Betul, Nah, Ya. betul. punya niatan yang Betul. baik. Jadi kita sebagai auditor halal memberikan batas minimal-minimal lah yang mereka mampu apa, yang mana-mana. Jadi yang pertama tadi juru sembelihannya, kemudian yang kedua Bikin izin sanitasi. sanitasinya. Dari mana izin sanitasinya? Dari apa namanya tempat tadi bahwa dalam pemotongan jangan disimpan di lantai
kalaupun tidak punya keramik, pakailah tempat apa namanya wadah gitu Meja. ya Pak. Jadi tidak boleh ada interaksi So, antara produk hewan langsung ke lantai. Kemudian juga diperhatikan apa pada saat pemotongan juga memakai baju yang minimal apron lah gitu ya, apron, apron apa namanya pelindung pelindung APD, Bu. dada. Celemek, Bu. Karena di lapangan itu biasanya memakai baju lekbong-lekbong begitu Pak. Itu juga sebenarnya sumber kontaminasi Ya, juga. Itu. iya. Kemudian tidak merokok. Ini juga diperhatikan Bapak Ibu. Daging itu adalah penyerap baik ya dalam menyerap berbagai bau itu sangat sangat baik. Susu, daging itu sangat sehingga ketika merokok itu memungkinkan untuk nikotinnya ada di ini dan itu juga untuk keamanan dari apa namanya dari dari lingkungan. Kemudian untuk apa namanya limbah, limbah harapannya dibuat septic tank aja Pak. Kalau misalnya memang populasi nggak banyak begitu ya, jadi jangan membuang apa namanya Langsung, langsung tidak ke saluran. membuang limbah kemudian ke fasilitas umum itu juga berbahaya. Kalaupun bisa eh, bikin septic tank kan kita juga apa, tapi harus tidak barengan dengan septic tank WC ya Pak, septic tank khusus untuk apa namanya Penyembelihan. untuk penyembelihan itu Jadi perlu diperhatikan itu. pengendalian sampah Eh, ya, Bu Kotor. Iya, Pengendalian limbah. betul. Pengendalian Walaupun limbah tidak itu ya. misalnya dia memang sangat kecil sekali apa pemotongannya minimal limbah limbah apa Hulu, darahnya itu tidak dibuang sembarangan, tapi dibuat apa namanya dibuat tampungan, dibuang tampungan ya. ya tampungan begitu. Begitu Bapak. Itu ya minimal yang bisa Iya. dilakukan. Jadi tetap saja memfasilitasi mereka, tetapi mendorong mereka untuk paham yang lebih baik. Karena Baik. harapannya dia dengan dia mengikuti sertifikasi kompetensi, dia akan banyak masukan di situ. Oh, ya ternyata begini ya ternyata meskipun mereka nanti ke depannya tidak bisa belum bisa melaksanakan tapi kita tetap terus dorong untuk bisa melaksanakan minimal higien sanitasi tadi apa menggunakan kalau sarung tangan juga sepertinya ya cuci tangan Mbak cuci tangan yang baik Iya. seperti apa gitu itu karena cuci tangan kita sudah memahami pas waktu COVID itu benar-benar alat yang bisa melindungi kita dari COVID ya itu cuci tangan begitu mungkin itu Pak kalau misalnya kalau lebih besar lagi ya mereka harus menggunakan apa masker dan sebagainya gitu ya. Itu juga harus diperhatikan hal itu. Yang APD intinya lengkap bagaimana ya, Bu. kita menyelamatkan produk. Iya, semakin lengkap semakin semakin baik. Dan Kak auditor itu kan mengaudit terus ya. Jadi ada pembinaan di situ. Pembinaan-pembinaan yang harapannya intinya sebenarnya kan bagaimana jangan juga sampai kita memudah-mudahkan memudah-mudahkan, tapi jangan juga kemudian orang yang mau minta, kemudian kita juga tolak. Jadi situ sebenarnya meminta sertifikasi halal adalah kesadaran masyarakat yang perlu kita bina dan kita mereka untuk menuju ke situ pasti mau untuk perbaikan ketika auditor yang menyampaikan. Mungkin itu Bapak, kita masih Baik. berjuang ini tentang Terima kasih, Bu. kehalalan. Oke. Saya Terima fokus kasih. di halal produk sejak 2015 Pak jadi apa asesor juru sembelih halal. Tapi dari tahun ke tahun insya Allah kesadaran masyarakat semakin baik dan optimis lah untuk apalagi nih didorong dengan adanya sertifikasi halal ini semoga masyarakat semakin sadar Amin. terkait dengan pentingnya halal. Mungkin itu Amin. Pak Iya. Desi, Pak Aldo. Ya, Matur nuwun, Dok, apa atas paparannya. Terima Sering kasih. ya. Alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan beberapa poin penutup. Mohon izin, Dok, nanti untuk materinya bisa saya peroleh juga ya, Dan, untuk Ya, via WA boleh. ya. Terus Ya, nanti kalau nanti Ibu saya Bapak, sampaikan materinya SNI, SKKNI saya sampaikan ke Pak ya, Aldo. ya. Matur nuwun atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat rekan-rekan. Dan rekan-rekan tidak usah khawatir nanti jika ada pertanyaan boleh kita berkomunikasi di WhatsApp dan saya akan coba sampaikan ke beliau Dr. Heris Kustinisi. Ibu Heris, apakah ada close statement sebelum diakhiri, Ibu? Ya, boleh Bapak. Iya. Bapak Ibu semua, luar biasa pada siang hari ini saya ketemu dengan Bapak Ibu auditor halal, pejuang-pejuang halal yang luar biasa.
tugas Bapak Ibu sangat mulia, tidak hanya untuk apa pekerjaan di dunia saja, tapi juga untuk eh, ke akhirat. Ini Bapak Ibu sangat mulia sekali. Saya juga berharap nanti juga menuju ke sana juga menjadi auditor halal gitu ya. Dan bahwa eh, SNI yang sudah disusun oleh pemerintah ini adalah standar yang ideal yang diharapkan untuk rumah potong hewan ruminansia ataupun rumah potong hewan unggas yang tentunya bagaimanapun itu menjadi panduan dari Bapak Ibu, harus perlu dipahami juga, harus perlu dibaca juga bagaimana sih sebenarnya ideal RPH RPU yang ada di yang diharapkan oleh pemerintah gitu ya. Namun tadi bahwa eh, tugas Bapak Ibu sangat mulia mendorong adanya sertifikasi halal menjadi hal yang perlu melihat juga kondisi di lapangan. Di situ bisa melakukan pembinaan bagaimana agar eh, sertifikasi halal di Indonesia semakin baik, ya, semakin masyarakat semakin peduli terhadap halal. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.